Dia telah memancing sepanjang hidupnya. Tapi dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Sejumlah besar ikan mati mengambang tebal di sekitar kapal. Orang-orang tiba-tiba memiliki firasat buruk. Ambil ikan untuk diamati. Ikan ini dipanaskan sampai mati lagi. Hal-hal aneh pasti ada alasannya. Dia tidak banyak bicara, tetapi menyuruh bawahannya untuk segera berbalik. Saat ini, sebuah pengumuman keluar dari walkie-talkie. Mereka bertiga hanya mendengar kata mundur. Lalu angkat kepalamu. Badai tropis. Badai perlahan mendekati perahu. Mereka ingin mengusir kereta itu. Namun ternyata di depan terhalang oleh gelombang besar. Dan dengan teriakan yang memilukan, mereka bertiga berangkat menuju kematian. Dan saat ini, sebuah bas di pantai akan meluncur. Bocah itu mengingatkan ibunya tentang peringatan tornado. Tetapi sang ibu berkata bahwa meskipun meletakkan pisau di lehernya, dia tetap harus pergi ke sekolah tambahan. Lalu pintu mobil perlahan tertutup. Pengemudi Alin mengeluarkan sebuah cincin. Ternyata dia mengemudi untuk melamar pacarnya. Mobil belum pergi jauh. Seorang badut melompat keluar untuk melakukan komedi. Ini juga penampilan yang disiapkan Alan. Tapi dia masih belum mengatakan sepatah kata pun. Dia takut dengan pemandangan di luar. Hanya melihat tornado berputar-putar dari laut. Yah, di sebelahku langsung meledak. Bensin terbakar dari kapal menciptakan tornado api. Alin melihat itu. Bergegaslah untuk memastikan penumpang mengencangkan sabuk pengaman. Lalu segera tancap gas. Sangat sulit untuk menghindari tornado. Tapi belum waktunya dia pulih. Dua mobil di depan bertabrakan. Dia hanya harus memutar setir dengan cepat untuk menghindar. Tapi mobil itu tiba-tiba meledak ban. Tidak dapat menyesuaikan arah tepat waktu. Seluruh mobil telah terhapus dari tebing. Penumpang di dalam mobil langsung kehilangan gravitasi. Bas tak henti-hentinya menggelinding di atas tebing. Semua orang pusing. Tunggu sampai Alin membuka matanya. Ternyata dia masih hidup. Dia ingin meninggalkan tempat ini untuk memeriksa. Mobil tiba-tiba bergetar lagi. Dia segera melihat keluar. Dia terkejut mengetahuinya. Di bawah mobil adalah laut dalam tak berdasar. Di atasnya ada tebing yang menjulang tinggi. Seluruh mobil terjebak di atas batu yang menonjol. Alin mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Tapi sekarang hilang lagi. Penumpang di bus juga perlahan sadar kembali. Melihat pemandangan di luar. Kemudian mereka semua diancam dengan kaki lunak. Alin menyuruh semua orang untuk tidak bergerak. Tapi mereka tidak mendengarkan. Mobil di udara. Seperti jungkat-jungkit yang tidak berhenti bergetar. Alin hanya bisa mendahului komandan. Hanya mampu mengendalikan situasi. Dia memberitahu penumpang itu. Saat ini, laut bisa tenang seperti ini. Itu karena mereka ada di mata. Waktu mereka hanya sekitar setengah jam. Setengah jam kemudian, tornado akan menyerang lagi. Terpaksa cepat-cepat memanjat tebing untuk menghindari bahaya. Tapi bagaimana dia bisa memanjat seperti itu? Penumpang gila sekali lagi. Juga memarahi keterampilan mengemudi Alin yang buruk. Membuat mobil terjun ke tebing. Melihat situasi yang tidak baik, pacar Alin berdiri. Katanya dia anggota tim penyelamat. Terluka selama misi. Itu sebabnya dia dengan enggan bekerja sebagai supir bis. Saat ini hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Setelah mendengarkan kata-kata ini, sikap penumpang telah berubah. Kalau begitu melangkahlah untuk mendapatkan hatimu. Alin menyuruh mereka melaporkan berat badan mereka. Mengatur tempat untuk menyeimbangkan kendaraan. Kemudian cari tali untuk menariknya nanti. Ada seorang nelayan di dalam mobil dengan jaring. Tapi tunggu dulu, siapa yang akan mendaki? Ini adalah pertanyaan sulit lainnya. Semua orang mulai berdebat lagi. Kalau begitu jangan hidup lagi. Ayo, kocok. Jangan lakukan itu. Aku penuh dengan uang. Biarkan aku, biarkan aku.
Lebih dari 7 miliar. Jadi berapa banyak nyawa yang bisa dibeli oleh 7 miliar ini? Jawabannya adalah semua penumpang di dalam bus. Tapi di depan matanya, terpaksa membiarkan Alin memanjat tebing untuk menyelamatkan orang. Setelah mengatur, Alin mengambil tali untuk memanjat keluar jendela. Setiap langkah sangat hati-hati. Karena jika tidak hati-hati, seluruh mobil akan mati. Dia mengincar kesempatan untuk melompat, tapi hanya menempel di tebing. Kemudian bus miring ke satu sisi. Seseorang berbohong tentang berat badan mereka. Alin buru-buru melompat ke atap mobil untuk menjaga keseimbangannya. Lagi pula, siapa yang berani mengolok-olok hidup mereka? Sebagai idola internet, dia belum mengakuinya. Berapa beratmu? 48 pound. Kamu masih berbohong. Apakah 63 pound baik-baik saja? Seseorang harus memiliki harga diri juga. Mati ke tempat mulut masih tua. Alin segera mengaturnya untuk duduk lebih dulu. Jika dia melakukannya, baru bisa seimbang. Alin melompat ke tebing lagi. Dulu kapten tim penyelamat. Tapi tangannya terluka. Sangat sulit untuk mendaki tebing dengan tangan kosong. Hanya saja, jangan berhati-hati. Lalu ada lubang yang dalam menunggu di bawah kakinya. Penumpang di dalam mobil juga gelisah dan tidak berani batuk. Melihat dia naik ke atas. Kemudian cincin pertunangan di sakunya jatuh. Setelah mengeluarkan semua kekuatanku, Alin akhirnya memanjat. Tapi belum biarkan dia bernapas. Kemudian hujan turun dengan deras. Tornado akan segera datang. Terpaksa menyelamatkan orang dengan cepat. Saat dia menjatuhkan tali, kemudian menemukan itu pendek. Siapa yang akan naik untuk mendukung tali sekarang? Baru saja kami bersaing untuk melihat siapa yang pergi lebih dulu. Sekarang mereka semua berubah menjadi kura-kura. Nelayan tua itu tidak bisa membantahnya. Harus membawa jaring ikan untuk naik di atas mobil. Tapi tetap tidak bisa dijangkau. Saat ini, pria tertinggi di dalam mobil harus memanjat. Nelayan itu segera mengangkatnya. Tali itu tepat di depan matanya. Tapi dia tidak berani mengulurkan tangannya. Ini masih belum cukup lama, siapa yang akan pergi seperti ini? Ini Pak. Begitu saja, para raksasa juga harus memanjat atap mobil. Mereka bertiga melayang di atas satu sama lain. Dan para raksasa di atas juga pengecut. Sulit untuk sampai ke tali. Tapi menarik Alin ke bawah. Semua orang tercengang. Tapi untungnya, kesehatan Alin luar biasa. Pegang batu yang menonjol dengan tangannya. Nelayan di atap mobil juga mengikat jaring ikan. Alin juga naik ke puncak gunung lagi. Dia menarik setiap penumpang satu persatu. Ketika orang berpikir itu aman untuk mengekspos diri mereka sendiri. Kemudian suhu tiba-tiba melonjak. Bahkan hujan yang turun dari langit pun panasnya seperti air mendidih. Itu karena tornado yang menciptakan efek angin. Menyebabkan suhu meningkat dari hari ke hari. Saat ini pacar Alin masih berada di dalam mobil. Dan dua orang di atap sedang berdebat. Raksasa itu sangat bersemangat sehingga dia meninju lawannya. Kemudian gunakan kekuatan untuk melompat ke arah jaring ikan. Si berandalan juga tidak mau lemah dan mengejarnya. Gila memeluk pinggangnya. Tapi mobil itu benar-benar tidak seimbang. Tidak bisa menjelaskan lagi. Alin dengan cepat melemparkan tali itu ke orang lain. Dan dia berlari menuju bus. Sesaat sebelum mobil jatuh, dia menarik tangan pacarnya dan menari dengan paksa. Tangkap jaring ikan yang mengambang. Yang lain dengan cepat menariknya. Pada akhirnya semua orang berhasil memanjat tebing tersebut. Tapi tornado akan datang. Selain itu, tenaga angin melebihi level 18. Mereka terpaksa mencari tempat berlindung. Sangat cepat idola internet ini menemukan basisnya. Alin menendang pintu besi dengan satu kaki. Beritahu semua orang untuk masuk dengan cepat. Kemudian tunggu sampai mereka menutup pintu. Lalu di dalam terjadi longsor.
Bahkan pintu keluar pun tertutup. Sepertinya sudah berakhir. Idola internet mengambil telepon dan mematikan filter kecantikan. Lihatlah ponselnya dan ucapkan sebuah pepatah. Sebenarnya, kelihatan aku sangat gemuk. Maaf, aku selalu berbohong sebelumnya. Paman di sebelahnya benar-benar tercengang. Dia 1000 kali tak terduga. Dewi yang dia usahakan untuk memberikan uang. Sepertinya ini lagi. Tetapi bagaimana jika mereka semua dikurung di sini? Jadi berapapun uang yang mereka berikan, percuma saja. Tapi idol tidak mau. Orang yang akan mati, mengapa menghabiskan uang? Tepat ketika semua orang putus asa. Kemudian seekor tikus keluar dari celah itu. Alin buru-buru naik untuk memeriksa. Seperti yang diharapkan, di balik batu besar itu ada saluran ventilasi. Sekarang semua orang akhirnya berhenti berdebat. Tapi melangkahlah untuk membantu Alin mengatasi rintangan itu. Ada harapan untuk hidup. Raksasa adalah yang pertama masuk. Yang lainnya segera menyusul. Merangkak selama lebih dari 10 menit. Mereka akhirnya keluar dari pipa. Tapi badai akan datang. Angin menderu disertai hujan lebat. Bahkan idola gemuk pun terpesona. Untungnya, tidak jauh dari situ ada menara tua. Mereka dengan cepat bersembunyi untuk menghindari diberitahu. Setelah masuk ke dalam, mereka menggunakan lemari untuk memblokir jendela. Angin bertiup sangat kencang hingga pintu bergetar. Ibu khawatir jika menara kayu ini bisa menahan badai ini. Tidak apa-apa, tekstur kayu ini dapat menahan badai hingga level 20. Hasil baru saja berakhir. Kemudian sebuah bola besi terbang menghantam menara. Orang tidak tahan lagi. Ayo naik ke atas. Dengan suara jendela pecah. Atapnya juga tertiup angin kencang. Alin dengan cepat memberitahu semua orang untuk bersembunyi di sudut yang relatif aman. Ambil kursi dan meja di atas satu sama lain. Membentuk lapisan pelindung. Tenaga angin sudah melampaui level 20. Bahkan cahaya tersedot masuk. Idiot ini harus tutup mulut. Tepat pada saat ini, Alin tiba-tiba mengetahui bahwa kue lamaran telah jatuh. Dia melompat meskipun itu tertabrak Mister Gawang lagi. Tapi kali ini tidak ada yang takut. Bersama-sama mereka bekerja sama. Perisai kayu di tubuh Alin menjauh. Alin perlahan membuka matanya. Badai di luar telah berlalu sekarang. Mereka perlahan berjalan keluar dari menara, penuh sinar matahari. Seperti badai yang tak pernah berlalu. Di hadapan semua penumpang, Alin mengeluarkan kue yang dia gunakan untuk melindungi hidupnya. Dengan tulus melamar pacarnya. Meski cincin itu jatuh ke laut. Tapi hatinya lebih terang dari berlian. Aku mencintaimu, nikahi aku ya. Gadis itu mengambil sepotong kue dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Terima proposal pacarnya. Sebelum bencana alam, umat manusia selalu menjadi ujian yang sulit. Hanya solidaritas dan saling membantu. Akhir yang bahagia hanya bisa didapat